bank tuh bisa banget kontrol. Misalnya kalau kamu tahu nggak sih kalau misalnya kita naruh uang di bank lebih dari 2M, ngerti kan? Kalau misalnya something happen gitu, terus kayak uangnya hilang atau apa, dia bank cuma bisa ngasih balikin 2M gitu. Oke deh. Halo Kak Anggi. Nah, mantap nih kita akhirnya udah having chance buat ngobrol tentang kripto kan. Nah, Ya, ini by the way hai. Kak Anggi ini mantep banget. Dia punya grup Telegram Baby Crypto. Di situ dia ngomongin banyak soal cryptocurrency, blockchain dan lain-lain. Dan buat teman-teman yang pemula banget soal kripto bisa banget belajar dari Kang Anggi ini. Nanti juga ada di akhir sesi. Ada harus kalau mau belajar tuh ada telegramnya di mana sih? Nanti juga diomongin di akhir sesi Jo. So stay tune, kita akan belajar cryptocurrency dari awal banget nih, pemula banget. Itu kita akan belajarin semuanya, kita kupas tuntas di sini ya kak ya. Oke, nah pertanyaan pertama nih kan yang buat awam banget soal cryptocurrency. Sebenarnya apa sih cryptocurrency itu apa sih? Cryptocurrency ya, kalau dari namanya cryptocurrency, berarti crypto itu ya crypto, currency itu mata uang. Jadi sebenarnya mata uang kripto. Mata uang kripto itu uh, bisa dibilang mata uang digital sih. Jadi mata uang digital ini tuh berdiri di atas teknologi namanya blockchain. Nah, tapi kalau di sekarang tuh orang-orang ngerti cryptocurrency itu bukan buat alat tukar ya, bukan digunakan sebagai mata uang, tapi lebih digunakan sebagai aset atau investasi atau buat trading kayak gitu. Karena emang di Indonesia sendiri belum diatur mengenai gimana cryptocurrency itu bisa dipakai sebagai alat tukar atau mata uang gitu. I see. Berarti someday kemungkinan besar bisa jadi mata uang yang bisa jadi alat tukar gitu nggak sih? Iya, pasti banget karena di luar negeri sebenarnya cryptocurrency udah digunakan sebagai mata uang sih atau digunakan sebagai alat tukar gitu. Oke, nah kan cryptocurrency ini karena gue juga baru belajar beberapa hal soal cryptocurrency. Jadi yang gue tahu cryptocurrency itu kan nggak bisa dipisahin sama blockchain. Jadi teknologinya blockchain gitu. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu nih blockchain itu apa sih? Boleh jelasin nggak kak? Oke, blockchain itu sebenarnya teknologi baru gitu ya. Yang cara kerjanya itu sebenarnya kayak ngerekam jejak digital. Jadi gampangannya itu kayak misalnya setiap transaksi yang dilakukan di atas blockchain itu akan terekam, tapi direkamnya itu dengan cara di-encrypt gitu loh, dengan algoritma yang ya bahasa-bahasa pemrograman atau bahasa coding ya, aku sendiri juga nggak paham. Tapi intinya setiap transaksi yang pernah dilakukan di atas blockchain itu terencrypt dan dia akan, setiap informasi itu akan disebarkan ke seluruh komputer yang terhubung di satu node. Masuk gak sih penjelasannya? Jadi gini deh, gampangnya gini. Kan kalau biasanya kita kalau mau melakukan transaksi, aku sama Andre, misalnya aku mau ngasih uang ke Andre gitu ya. Kalau aku punya cash, aku kasih aja ke Andre kan langsung gitu ya. Cuman kalau karena sekarang itu era berkembang dan kayak kita tuh bisa melakukan transaksi sama siapa aja, di mana aja. Jadi adalah kayak pihak ketiga, contohnya bank. Contohnya kalau misalnya kita mau pesan tiket gitu, kita lewat ke misalnya Traveloka atau apa gitu kan. Jadi ada pihak ketiga supaya lebih gampang. Nah, untuk misalnya aku mau transaksi sama Andi lewat bank, berarti kita harus punya rekening bank kan. Betul. Rekening bank, Andi juga harus punya rekening bank. Nah, setiap nanti kita mau transaksi dengan menggunakan bank, itu kan ada ya, kita untuk bisa punya rekening tiap bulan kita ditagihkan biaya admin nggak sih, ya kan? Betul. Biaya admin. Terus kalau misalnya lain lagi, kalau kita transfer ke rekening beda bank, ada admin lagi gitu ya. Nah, blockchain itu sebenarnya suatu teknologi yang ingin tujuannya sebenarnya menghilangkan adanya third party itu. Karena apa? Karena tanpa third party itu, aku sama Andre itu dengan menggunakan teknologi blockchain itu cuman install apps yang kita nggak perlu kena fee apa-apa, kita bisa
transaksi gitu loh. Jadi kenapa ini trusted dibandingkan misalnya bank atau pihak ketiga lain? Karena sistem blockchain itu dengan menggunakan kriptografi atau istilahnya pesan yang disembunyikan. Dia menggunakan kriptografi dan dienkripsi lagi dengan algoritma. Setiap informasi yang pernah kita lakukan atau setiap transaksi yang pernah kita lakukan itu kan berupa informasi yang ditaruh di satu blok. Satu blok misalnya satu blok A. Misalnya aku transfer Andre 1 juta nih. Itu informasinya terenkrip di satu blok. Terus blok ini itu disebarkan ke seluruh komputer yang terhubung di nodes. Nodes itu titik komunikasi ya, ibaratnya. Jadi informasi ini akan sama semuanya di seluruh komputer yang terhubung di jaringan blockchain. Terus Andre mau transfer balik aku 500.000. Informasi tambahan nih, jadi aku udah transfer 1 juta ke Andre mau transfer balik 500.000. Nah, informasi tambahan ini dibentuk lagi dalam satu blok. Nah, bloknya itu terhubung sama blok yang sebelumnya. Dan itu kayak ada kayak terenkrip lagi gitu loh. Jadi itu akan disebarkan lagi ke seluruh komputer yang terhubung, terus divalidasi istilah gitu. Oh ya benar, kemarin Anggi transfer 1 juta, sekarang Andre transfer balik 500.000, berarti sekarang Andre punya 500.000, Anggi punya 500.000. Informasi kan? Nah, jadi itu akan seperti itu terus gitu. Makanya namanya blockchain karena setiap blok yang terhubung gitu loh. Dan kalau misalnya ada orang mau ngerubah informasi, berarti dia harus ngerubah seluruh informasi yang sudah terjadi sebelumnya, which is itu sangat-sangat impossible gitu ya. Mungkin possible tapi kayak lebih ke arah impossible gitu, karena itu kan terenkrip dan pakai kriptografi gitu, jadi lebih susah. Nah, ini sebenarnya banyak diyakini orang-orang yang udah lama ini bakal ngerubah ngerubah masa depan gitu loh. Jadi makanya banyak orang yang yakin dengan teknologi ini kayak, wah kalau kita mulai investasi di sini itu mungkin 5-10 tahun ke depan ketika ini sudah bisa di-apply di seluruh negara misalnya ya. Jadi kayak kita kayak early adopter gitu, yang mungkin kita bisa kayak lebih dulu daripada orang yang nggak ngerti sama sekali. Gitu. Iya. Berarti kalau tadi kita transaksi di lewat blockchain gitu ya, maksudnya transaksi cryptocurrency, kita berarti mesti hati-hati juga ya, karena kalau apa yang udah kita lakukan itu nggak bisa, ibaratnya nggak bisa di-undo lah ya, nggak bisa terbola. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan kita salah ngirim aja itu sebenarnya ya itu salah ngirim bisa hilang duitnya. Banyak banget sih kejadian kayak gitu. Oke, paham. Nah, tadi yang menarik juga soal blockchain. Berarti tujuannya blockchain itu kan, kalau tadi bank kan berarti ibaratnya dikontrol sama bank. Nah, kalau blockchain itu berarti yang nggak ada, ibaratnya nggak ada banknya ini nih. Berarti desentralisasi ke sistemnya itu sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya nobody yang regulasi ini gitu ya. Even nggak ada. Iya, benar. Satu negara pun yang ibaratnya kontrol blockchain itu nggak ada kan? Bener ya kayak betul, nggak ada. Oke. I see. Ngomongin soal safety ya, menurut lu gimana sih safety-nya dari, kalau misalnya kan misalnya gue awam, gue pemula, gue pengen investasi di blockchain, di cryptocurrency dengan ada teknologi blockchain-nya ini, how safe is that? Apa maksudnya seaman apa sih itu? Ya dengan itu terenkrip dan itu menggunakan kriptografi gitu ya, pasti kan seluruh informasi yang di situ tuh cuman aku yang tahu sama Andre yang tahu gitu, walaupun itu ada komputer yang terhubung gitu ya, mereka juga nggak bisa kayak. Nah, jadi gini, ada dua, public key sama private key. Public key itu ibaratnya kayak nomor rekening. Nomor rekening kan kita bisa kasih, misalnya kamu transfer aku ini nomor rekening aku gitu ya. Tapi private key itu PIN, ibaratnya kayak PIN gitu. Dan itu modelnya nggak kayak PIN, misalnya kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. PIN-nya itu juga kita ntar dikasih kayak acak, dan itu suatu kata acak 12 kata. Kalau kamu udah bikin cold wallet belum ya? Atau soft wallet belum ya? Belum ya. Belum bikin, tapi udah ada rekening kripto. Belum tahu ya. Iya, belum tahu. Itu kan
sih 12 phrase gitu yang cuman kamu yang tahu, dan itu kalau misalnya kamu mau masukin pin, kalau ibaratnya kayak masukin pin atau masukin itu, kamu harus urutin kata itu. Jadi maksudnya ya sebenarnya aman-aman aja, aman-aman, bahkan lebih aman sih karena nggak ada yang bisa ngontrol. Satu pihak yang bisa ngontrol. Kalau misalnya bank, ya bank tuh bisa banget ngontrol. Misalnya kalau kamu tahu nggak sih kalau misalnya kita naruh uang di bank lebih dari 2M, ngerti kan? Kalau misalnya something happen gitu, terus kayak uangnya hilang atau apa, dia bank cuma bisa ngasih balikin 2M gitu. Tapi kalau ya kripto nggak kayak gitu kan, beda sistemnya. Kripto ya nggak kayak gitu. Kripto nggak kayak gitu. I see. Nah, kalau tadi kan kita berarti kita udah ngomongin. Sorry, satu lagi sih. Kalau misalnya bank itu kan nyetak duit. Duit itu kan kertas ya, ada yang uang kertas, ada yang uang cuma dicetak sebagai aset di rekening lah. Nah, uang kertas itu kan bisa dipalsu. Kalau kripto itu nggak bisa malsuin, saya nggak bisa masukin token atau koin gitu loh. Iya. Itu sih nggak bisa. Betul. Dan koin itu ada batasnya juga kan yang gue tahu ya. Maksudnya nggak yang koin yang beredar di masyarakat itu limited banget kan. Contoh kalau Bitcoin itu berapa? 21 juta ya, 21 juta. Kalau Bitcoin, yes, Bitcoin itu limited, tapi ada beberapa yang sifatnya nggak kayak Bitcoin. Oke. Apa ya namanya ya? Aku lupa namanya. Pokoknya ada koin yang sifatnya itu akan lama-lama akan berkurang, akan sampai pada ya dia maksimum supply-nya berapa jumlahnya kayak Bitcoin, atau yang dia akan selalu bertambah gitu loh. Ada, aku lupa sifatnya apa gitu. Ada. Makanya orang lebih, karena Bitcoin ini pionirnya, ya orang lebih invest ke Bitcoin karena udah tahu maksimum supply-nya tuh 21 juta. Ibarat kayak emas lah. Emas aja kita nggak tahu kan sebenarnya ada di bumi ini ada berapa. Yang kita tahu pasti terbatas, cuman kita nggak tahu berapa ya kan jumlahnya. Right. Nah, kalau misalnya pemula mau investasi cryptocurrency kan, dia mau coba, gue mau beli ya, this is the future, gue percaya, apalagi ini lagi turun banget kan di masa-masa ini, kayak it's the time to buy banget gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya pertama dia harus punya akun di exchange. Exchange itu kayak sarana untuk kita melakukan jual beli aset digital atau aset kripto gitu ya untuk ya gampang sih, cuman kayak kamu apa sih namanya, kamu masukin KTP terus isi form segala macam, biasa sih gampang sih, punya rekening gitu. I see. Berarti dia mesti ada rekening, ibaratnya bikin akun ya di exchange itu. Mungkin ya kalau bisa bikin contoh nggak exchange itu, maksudnya di cara buatnya exchange itu yang gini di Indo exchange yang aku pakai yang di Indonesia itu Indodax itu ya gampang sih, kita kan install aja aplikasinya, atau kalau aku sih lebih prefer ke websitenya. Jadi ya buka di laptop atau komputer indodax.com, register, nanti diminta kayak ID card, kalau aku lupa ya ID card, terus kayak nomor rekening itu mungkin kalau misalnya kita memang mau deposit ya. Iya. Tapi lebih ke cuman ID card doang sih. Sama paling kan biasa kayak foto selfie terus lihat kiri lihat kanan kayak gitu. Iya. Prosesnya aku juga dulu kayak gitu. Ya di pintu aku buat bukanya. Ya, bikinnya di pintu. Iya. Nah, kan sebenarnya kalau kita koin-koin yang cryptocurrency itu kan ada banyak ya, ada Bitcoin, ada XRP, Tether, Binance lah dan lain-lain. Kalau Kak Anggi sendiri gimana sih caranya untuk analisa nih koin apa yang perlu dibeli nih, yang kayak ini kayaknya gue perlu beli, atau mendingan jangan beli koin ini dan waktunya kapan gitu. Biasa analisa gimana sih Kak? Kalau aku waktu awal-awal itu pertama aku lihat itu top 20 atau top 10 koin ya. Top 10 koin dari market cap-nya. Market cap-nya itu kayak total kapitalisasi. Nah, itu kalau di kripto itu ada, aku biasa pakai dua, coinmarketcap.com sama coingecko.com. Nah, karena di situ tuh udah ada rankingnya langsung. Yeah. Nah, sama lihat history kayak
berapa tahun sebelumnya gitu, lihat pergerakannya, mana yang trennya itu dia ya pasti ada naik turun tapi lebih cenderung naik gitu ya. Nah itu yang kalau dari situ sendiri yang paling jelas ya Bitcoin sih sebenarnya. Bitcoin sama kalau aku Ethereum ya. Ethereum. Itu. Terus habis itu lihat ke sebenarnya aku lebih ke fundamental analisis. Jadi aku lihat kegunaan koin ini apa, orang-orangnya yang bikin ini siapa, terus mereka goalnya apa kayak gitu. Terus kira-kira bakal kepake nggak sih dalam berapa tahun ke depan gitu loh. Makanya aku lebih sering invest di koin-koin yang mereka itu mendevelop blockchain-nya kayak ya Bitcoin udah pasti, Ethereum sama kayak Polkadot, Cardano kayak gitu-gitu. Jadi yang aku lihat itu dia ada use case-nya ke depan. Dan ini yang aku pribadi ya, aku tuh lihat kayak sekarang aja nih kita itu biasa ngapain aja sih ya sehari-hari. Misalnya nih kalau ngapa-ngapain kita nonton apa, Netflix, kita YouTube-an gitu ya, kita googling apa sih yang selalu kita lakukan tiap hari. Nah aku tuh suka lihat apa sih yang bakal tergantikan dengan apa sih yang bakal tergantikan gitu dengan blockchain. Maksudnya proyek apa yang sama dengan proyek kayak Netflix, YouTube kayak gitu-gitu. Jadi nah aku ada lihat satu koin yang menurut aku ya, walaupun ya aku juga nggak tahu sih, tapi aku harap dia memang bisa kayak YouTube gitu ya. Nah aku akan invest di koin kayak gitu, atau yang bakal kayak Google search engine, aku akan invest di koin-koin kayak gitu sih. Oke. Nah berarti fundamentalnya itu kan juga perlu banget dipelajarin sebelum kita ibaratnya sebelum kita investasi kan. Nah gimana sih cara lihat fundamental itu belajar dari mana? Use case-nya itu lihatnya dari mana? Apakah ada di platform di exchange-nya itu? Contoh kalau gue pakai Pintu, apakah di situ tertulis misalnya Ethereum use case-nya ini atau white paper lah apa segala macam itu lu aksesnya dari mana? Aku nggak pakai Pintu jadi aku nggak tahu. Kalau di Indodax juga aku nggak terlalu tahu ada apa nggak yang bisa akses white paper. Jadi aku selalu pakai itu tadi coinmarketcap.com atau coingecko.com. Nah di situ kan kalau misalnya kita buka itu nanti ada kayak informasi apa gitu, white papernya, terus websitenya, ada kayak Telegram community-nya gitu. Nah itu juga penting kita join di Telegram community-nya. Jadi kayak kita lebih cepat dapat informasi yang terbaru gitu ya, atau mereka lagi ngapain gitu, atau Twitter itu penting banget. Jadi Telegram, Twitter itu kita harus ikutin koin yang mau kita tahu gitu ya. Tapi terutama itu white paper sama gini, white paper itu kan dia jelasin dia itu mau ngapain sih gitu ya, proyeknya apa sih, terus sudah pasti timnya di belakang siapa. Nah sama kayak bisnisnya itu dapetin uang dengan cara apa gitu. Jangan kayak banyak shitcoin nih. Shitcoin itu kan tahu kan istilah shitcoin. Shitcoin itu kan kebanyakan dia dapat duitnya dengan cara jualan koinnya. Koin yang dijual gitu loh. Orang kayak ya udah beli koin, misalnya aku punya uang 100.000, aku beli koin, aku dapat misalnya 1.000.000 koin, kayak berharap ntar 10 tahun ke depan jadi Rp1 kayak gitu-gitu kan. Padahal kita tuh nggak tahu sebenarnya apa sih dia itu ngapain gitu loh. Paling dia dapat duit dari jualan token doang. Nah kita perlu tahu kalau dia nggak jual token, bisnisnya beneran akan jalan nggak gitu loh dalam berapa tahun ke depan. Itu sih ya kita harus mau baca. Intinya kalau misalnya terjun di dunia ini kita harus mau baca, mau belajar gitu. Benar sih. Dan investasi itu penting banget. Dan bahasa Inggris ya. Iya. Kita harus belajar dulu sebelum kita white paper bahasa Inggris semua, bro. Oke. Iya. Nanti mungkin lo bisa ada bantuan dari situ jelasin white paper ya kan. Translate. Iya. Biasanya kalau di grup Telegramku tuh orang suka nanya sih emang ini gimana karena mereka kan rata-rata nggak ngerti ya, mungkin kurang paham bahasa Inggris ya. Iya karena nggak ada institusinya sebenarnya yang benar-benar kayak kalau saham kan ada Bursa Efek Indonesianya kan yang dia ngajarin orang-orang gimana cara jadi investor saham dan lain-lain. Kalau di Indonesia kan belum ada kan kayak gitu kan, baru ada yang mengawasi. Banyak kan influencer. Iya benar, banyak kan influencer dan iya sebenarnya kayak dari exchange sendiri udah diawasin ya sekarang sama namanya Bapepti tahu aku.
Ya, jadi dia yang ibaratnya kontrol lah exchange itu supaya ya nggak nakal lah, yang nggak bandel gitu, dan udah diawas OJK juga kan sama aku. Nah ini gue mau lanjut ke pertanyaan yang menarik nih buat audiens, yaitu dari potensi keuntungan. I believe kan Kang ini udah ibaratnya udah lumayan lah ya dapat untung dari kripto ya kan. Nah lu bisa jelasin nggak potensi keuntungannya, dan juga ya pasti kalau ada potensi keuntungan ada kerugian, ada ibaratnya chance atau resiko juga buat rugi. Nah lu bisa jelasin nggak di situnya? Ya, nama investasi itu bisnis aja yang biasa, yang udah usual tuh kan pasti ada resiko loss juga. Tapi kan namanya orang investasi tuh pasti wishful thinking profit ya kan? Iya benar. Iya kan, ya pasti gitu ya. Nah potensi keuntungan sendiri di kripto nih udah gila banget sih, gila banget asli. Dogecoin orang pasti semua pernah denger lah, Dogecoin yang suka diomongin Elon Musk itu bisa sehari ini 900% gitu. Kemarin aja nih sebelum kita record ini ada koin namanya HEART di Indodax itu naik sehari 4.000%, 4.000 berapa persen, padahal market lagi kayak gini kan, lagi bearish kan, lagi turun. Ya itu, tapi ya aku nggak bisa ngelihat koin apa yang bakal tiba-tiba ngeroket dalam sehari. Itu benar-benar tuh permainan, menurut aku permainan whales atau bandar gitu ya. Jadi tapi memang potensi keuntungannya itu tinggi banget. Tapi kita lihatnya bukan dalam waktu dekat ya, tapi kalau misalnya dalam waktu 5-10 tahun ketika teknologi ini udah mulai dipakai gitu ya, benar-benar mulai dipakai. Nah kalau yang kayak 900% itu kayak menurut aku faktor luck aja karena Elon Musk tiba-tiba nge-tweet gitu. Tapi ya itu potensinya tinggi banget dan loss-nya tinggi banget. Kayak misalnya kalau kamu yang paling sering aja lah kalau kita invest di shitcoin kayak apa ya, kayak koin sebenarnya kayak koin, nggak enak sebenarnya ngomong koin itu, kayak koin Shiba Dogecoin itu sebenarnya dulu juga orang bilangnya shitcoin sih, ngerti nggak sih? Sebenarnya ya kita misalnya kita nggak ngerti nih, kita berharap bisa kayak Dogecoin, kita invest aja terus tiba-tiba yang develop si koin itu tiba-tiba hilang, namanya rug pull kalau kayak gitu. Terus kita punya koin misalnya let's say 1M koin nih, kita nggak bisa ambil koin yang bahkan nggak bisa ditukar ke USD lah atau IDR, nggak bisa. Itu ya banyak kayak proyek-proyek kayak itu banyak banget. Ya itu potensi kerugiannya juga kayak gitu. Makanya harus hati-hati kalau mau beli koin itu, ya harus dibaca gitu, benar-benar dibaca gitu sih. Iya sih. Tadi lu ngomong 4.000% itu gila banget ya. Jadi 4.000% itu misalnya nih teman-teman masukin duit 1 juta aja, itu berarti gainnya udah di situ duitnya 40 juta, untungnya 39 juta gitu kali ya. Iya sih. Tapi kalau yang kemarin tuh aku lihat kayaknya kayak bug gitu sih. Tapi yang benar-benar pernah terjadi, maksudnya itu kan koin baru masuk exchange, itu wajar banget ada kayak gitu. Tapi kayak Dogecoin tiba-tiba sehari 900% itu baru, bukan mungkin karena error atau apa enggak, itu emang benar-benar orang tiba-tiba beli jebret gitu loh, langsung naik, itu bisa memang. Makanya waktu aku Dogecoin harganya 120 rupiah gitu ya, aku tuh beli 120 rupiah, cuman aku yakin dia bisa ke 200, aku jual, ternyata Elon Musk nge-tweet, aku nggak tahu bisa 900 rupiah. Gila. I wish aku nggak jual. Gila sih, untungnya bisa berapa banyak. Ya tapi ya udah lah ya. Gitu. Nah, namanya gue yakin itu juga ada namanya faktor luck lah ya. Iya. Ya, dan jangan greedy juga sih. Kalau lu udah kayak, menurut gue kalau udah hit target, oke, gue mau jual sekian, ya udah, lu jual aja gitu. Dan lu merem gitu, ya udahlah, bodo amat mau dia naik ya udah, tutup mata gitu. Daripada lu Iya benar. Lihat lagi lu. Kalau tujuan kita trading, ya memang kita nggak boleh greedy. Tapi kalau tujuan kita invest, which is kita yakin banget tuh berapa tahun depan pasti itu, ya udah kita mestinya nggak usah terlalu kayak dilihat-liatin, takut nanti harganya turun gitu. Lalu mau invest apa mau trading gitu loh. Kalau lu mau invest ya mestinya lu nggak usah khawatir gitu kan, kayak gitu sih. Oke. Nah ini leads me to the next question. Tadi lu ngomongin trading sama invest. Menurut lu better mana sih kalau cryptocurrency ini better buat ini sebenarnya instrumen buat trading banget nih, atau sebenarnya
well ini investasi banget nih sebenarnya. How do you see it? Aku waktu awal aku invest di sini, aku tujuannya invest. Aku tujuannya invest, tapi memang aku nggak yang kayak 100% yakin nih bakal ngikut. Jadi aku emang invest tuh dikit banget, ngelihat gitu loh, aku cocok nggak sih. Kayak uang aku taruh misalnya 10 juta, aku nggak lihat-lihat. Padahal kripto kita tahu begini kan, naik turun gitu. Nah aku biasanya kayak aku ngaca, aku tahan kok dengan fluktuasi seperti ini, berarti aku bisa invest gitu loh di barang yang kayak gini gitu loh. Nah kalau jadi balik ke diri kita lagi, kita lebih cocok tipe yang invest di tempat kayak gini atau enggak gitu loh. Kalau di diri sekarang aja turun, kita liatin terus kita khawatir, aduh ntar dia bakal turun lagi, kayak berarti bukan orang yang cocok investasi di tempat kayak gini ya. Karena dia emang fluktuatif banget. Tapi kalau aku sih ngelihat sebenarnya kripto itu lebih cocok buat investasi. Karena aku yakin one day teknologi ini bisa applicable di banyak hal gitu loh. Bahkan beberapa sudah dipakai sih sebenarnya gitu. Right. Kalau di Indonesia udah ada use case-nya belum sih yang benar-benar dipakai gitu? Yang benar-benar dipakai Indonesia belum ada sih. Belum ada kayaknya. Ya? Belum ada, paling memang dibuat jual beli doang, jual beli aset. Iya, understand. Nah, tadi gue suka banget di poin lu tentang cocok, ya kan? Nah, investasi kan ya kayak cari jodoh ya, kalau nggak cocok ya nggak bisa juga gitu. Iya. Jadi ya kalau nggak cocok ya nggak bisa dipaksain gitu. Mungkin kita bisa cari instrumen investasi yang lain yang lebih banyak kok, banyak tidur nyenyak gitu ya kan. Kalau kita ibaratnya investasi kripto, terus ya kan kita gelisah ya kan, itu juga ngapain ya kan, jadi ibaratnya kayak toxic relationship ya nggak? Itu dia. Jadi toxic ya nggak sih? Nggak tenang hidup kita. Ya nggak tenang ya kan, curiga gitu ya. Curiga gitu, aduh ntar dia turun lagi ya elah. Nah, itu my last question. Tadi kita udah belajar banyak banget. I think udah kamu kayak buat pemula ini ilmu yang bisa diserap dulu, jangan nggak usah terlalu banyak ya, nanti kita bisa bikin patungnya juga ya, kita bisa boleh kalau ada yang nanya lagi, iya. Nah, terakhir yaitu kalau mau belajar lebih lanjut tentang cryptocurrency, gimana cara join komunitas kamu? Gampang sih, tinggal join Telegram aku ya, ada di link di bio Instagram sih. Jadi ya bisa lihat di Instagram aku ada link, di situ ada aku punya 2, jadi punya 2 grup, yang satu buat diskusi apa aja mengenai kripto, yang satu untuk day trading. Jadi kayak itu lebih teknikal sih kalau day trading. Gitu. Lebih baik kalau pemula bahas yang mana? Diskusi aja, masuk ke diskusi. Kalau ke day trading kamu emosi, soalnya ada lihat orang posisi market lagi turun, mereka untung 100%, kesel gitu. Jadi nggak usah, diskusi aja, nanya, Kak ini aku join ini bagus mana ya, exchange ini apa exchange ini gitu. Misalnya. Nanti linknya juga aku kasih di deskripsi video YouTube ini. Dan juga nanti Instagram namanya juga ya, nanti linknya juga di ya. Oke deh, kalau gitu thank you so much Kang Gi udah mau mampir sama-sama. jadi karyawan YouTube channel dan jadi sharing tentang kripto ya, kita belajar banyak banget. Sukses terus Kang Gi ya. Sama-sama Andres, YouTube-nya. Kalau misalnya konten ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe, karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber, kita akan lakukan seminar online gratis ke karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha, supaya lebih banyak karyawan-karyawan yang bisa mulai usaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di-share ke temannya juga. Semoga kamu bisa punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.